Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini semua masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali. Meskipun tidak dalam bentuk fisik, tatap muka di kelas akibat wabah virus corona. Kita terpaksa dan dipaksa untuk bekerja dari rumah, beribadah di rumah, dan mulai hari ini entah sampai kapan kita harus belajar dari rumah. Tentunya dengan cara daring atau online. Agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif, sekaligus mungkin untuk mengurangi rasa rindu berada di kelas, maka saya mencoba membuat video tutorial ini sebagai penggantinya. Meskipun mungkin belum sepenuhnya dapat menggantikan keberadaan kita seperti di dunia nyata, di mana di antara kita terjalin komunikasi yang intens dan interaktif, sehingga kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban cerdas dari rekan kalian. Namun sesekali kita juga mendengar celotehan konyol dari rekan kalian, dan itu tentunya yang membuat saya rindu. Terlepas adanya kekurangan, video tutorial ini nampaknya juga memiliki kelebihan dibanding proses belajar mengajar langsung di dalam kelas. Karena dengan video ini kalian dapat meminta saya untuk menjelaskan materi yang disampaikan secara berulang-ulang sebanyak yang kalian inginkan, tanpa batasan dan tidak harus ada yang komplain apalagi marah. Tentunya dengan cara memutar video ini secara berulang-ulang sampai Anda mengetahui betul apa yang saya sampaikan selama video ini sudah di-download, sehingga Anda tidak perlu membayar kuota berulang. Sebelum melanjutkan perkuliahan ini, sebaiknya Anda telah menyiapkan pena dan buku untuk mencatat poin-poin penting yang akan saya sampaikan, utamanya yang tidak ada pada materi yang telah saya unggah di media online. Dan untuk menambah kenyamanan dan konsentrasi selama mengikuti perkuliahan ini, tidak ada salahnya kalian juga telah menyiapkan minuman ringan dan makanan kecil untuk menemaninya. Baiklah, saya masuk ke slide yang kedua. Saya percaya bahwa mahasiswa yang mengikuti tutorial ini telah menjadi member atau anggota dari kelas Real Estate Development yang ada di aplikasi Schoology.com. Dan saya juga percaya bahwa kalian tentunya telah mengunduh atau mendownload semua materi yang saya unggah, yang tentunya nantinya akan sangat membantu mahasiswa dalam memahami atau mengikuti semua materi yang akan saya sampaikan pada nantinya. Baiklah rekan sekalian, para mahasiswa sekalian, saya akan mencoba dalam tutorial pertama bagaimana cara masuk ke dalam aplikasi. Di sini aplikasi yang sudah saya buat dalam Schoology, saya mencantumkan ada 3 mata kuliah. Yang pertama adalah Real Estate, yang kedua Entrepreneur, yang ketiga adalah Pengantar Rekayasa Sipil sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh. Untuk mata kuliah Real Estate saya bagi menjadi kedua kelas, yakni untuk kelas A dan kelas B. Untuk kelas A dengan kelas B pada dasarnya materinya sama, hanya mungkin yang membedakan adalah mengenai kelasnya saja. Dalam hal ini dalam pertemuan ini saya mencoba masuk ke aplikasi untuk kelas A. Yang terpenting bagi kalian bahwa untuk masuk ke sini adalah menjadi member yang sudah terdaftar dalam aplikasi ini, dan sampai dengan hari ini kurang lebih sekitar 30 mahasiswa, dan saya harap yang belum masuk atau belum terdaftar di member dapat masuk dalam waktu segera. Setelah kalian sudah menjadi member, kalian juga bisa masuk ke dalam material, artinya untuk mengikuti atau mengetahui atau melihat apa-apa yang sudah saya unggah di dalam aplikasi. Yang pertama adalah saya buka untuk literatur atau mungkin perpustakaan yang ada di dalam kelas online. Di sini saya memasukkan buku-buku e-book dan buku jurnal maupun video. Yang pertama saya mencoba buka dari buku karangan atau yang ditulis Robert Kiyosaki. Saya coba perbesar supaya mungkin kalian bisa melihat lebih nyata. Seperti kita tahu bahwa Robert Kiyosaki adalah seorang usahawan. Beliau juga investor, penulis buku, sekaligus motivator. Banyak buku yang mereka tulis
Salah satunya adalah mengenai cash flow kuadran yang mungkin sudah pernah saya sampaikan pada mata kuliah kewirausahaan pada semester yang lalu. Dan salah satu buku yang cukup fenomenal adalah buku yang berjudul The Real Book of Real Estate. Beliau di sini bercerita mengenai kisah hidup mereka, pengalaman mereka, dan pengalaman keahlian mereka di dalam mengelola bisnis real estate. Selanjutnya yang kedua, saya juga mengunggah buku tulisan dari George Haros. Saya perkecil dulu, ini karena terlalu besar. George Haros menulis buku dengan judul Trump Strategies for Real Estate. Beliau menceritakan strategi Donald Trump dalam mengelola bisnis real estate. Strategi di sini mungkin dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan secara bebas, artinya siasat, atau kalau secara lengkap bisa kita terjemahkan siasatnya Donald Trump dalam mengelola bisnis real estate. Seperti kita ketahui bahwa Trump atau Donald Trump yang kita kenal hari ini sebagai Presiden Amerika, sebelumnya mereka adalah pengusaha yang sukses atau pengusaha ulung di dalam bisnis real estate. Di dalam buku ini akan memberikan pelajaran bagi kita dalam hari ini calon investor kecil, bagaimana caranya menjadi bilioner atau miliarder seperti Donald Trump yang dimaksud di dalam buku ini. Baik, selanjutnya di sini adalah saya unggah juga hasil penelitian saya yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal aplikasi manajemen yang dikelola oleh Universitas Brawijaya. Judulnya adalah analisis preferensi atribut terhadap keputusan konsumen membeli rumah di Kota Palembang. Jurnal saya di samping sudah terindeks di dalam Google Scholar, juga sudah dipublikasikan secara ulang di beberapa universitas baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang berikutnya adalah saya juga mengunggah tesis saya. Kita sebentar melihat ini. Saya berbesar. Nah, ini tesis saya adalah pada dasarnya sama dengan jurnal, artinya hanya di jurnal adalah merupakan ringkasan, sedangkan di sini adalah tulisan lengkapnya perihal penelitian. Kalian mungkin akan sangat membantu apabila kalian membaca secara cermat atau secara bijak lengkap, secara komprehensif terhadap tulisan saya pada bab 1 maupun bab 2 yang terkait dengan masalah rumah atau perumahan. Khususnya di bab 2 pada halaman 18 sampai dengan kurang lebih halaman sekitar 50-an. Di sini adalah membicarakan terkait dengan atribut rumah, lokasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial, harga, fasilitas KPR, legalitas, kredibilitas pengembang, promosi, dan keputusan konsumen membeli rumah. Dari sini mungkin nanti akan banyak saya mengutip di dalam pokok-pokok dalam memberikan penjelasan pada materi-materi yang akan datang. Setelah buku saya juga menyampaikan di sini adalah contoh-contoh atau video-video yang terkait dengan proyek pengembangan perumahan atau properti, di mana ini salah satunya. Di sini memang saya tidak sedang berpromosi, tapi adalah memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait dengan proyek-proyek pengembangan real estate. Seperti gambar yang kita lihat di sini, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah proyek di dalam negeri. Di samping di dalam negeri, saya juga menyampaikan unggahan proyek di luar negeri. Salah satunya adalah yang proyek di Malaysia atau Kuala Lumpur. Nah, di sini kalian juga bisa melihat proyek-proyek real estate. Begitupun juga dengan video yang ketiga. Nah, di sini kalian juga bisa melihat pada dasarnya di akun-akun YouTube atau di sana banyak-banyak video yang terkait dengan perumahan yang mudah-mudahan akan sangat membantu kalian di dalam mengikuti perkuliahan kita.
Di samping itu saya juga sudah mengunggah terkait dengan materi yang akan kita pelajari nantinya. Yang pertama adalah pengantar real estate, alasan atau motif dan kategori pengembangan real estate, the role of the developer, the real estate development process, legalitas, perizinan dan perpajakan, perencanaan estate plan, menghitung HPP, dan mungkin berikutnya adalah materi-materi yang berikutnya. Baiklah, saya kembali ke materi bahasan kita. Mulai hari ini, pada semester ini kita berkesempatan mempelajari mata kuliah Real Estate Development atau mungkin dalam bahasa Indonesia pengembangan real estate. Pada dasarnya, mata kuliah Real Estate Development adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah Entrepreneurship atau kewirausahaan yang telah kita pelajari pada semester sebelumnya, yang antara lain di sana mempelajari tentang ciri, sifat, sikap mental, cara berpikir kreatif dan inovatif sebagai modal mahasiswa terjun di bidang kewirausahaan atau entrepreneur. Baik sebagai business entrepreneur, government entrepreneur, social entrepreneur, academic entrepreneur, maupun mungkin nanti ada entrepreneur yang lain. Dengan demikian, mata kuliah Real Estate Development adalah merupakan mata kuliah kewirausahaan di bidang teknik sipil yang nantinya akan mempelajari tentang konsep bisnis yang berbasis pengembangan real estate, khususnya yang dilakukan oleh para pengembang formal atau developer formal. Mata kuliah Real Estate Development juga akan mengajarkan mahasiswa untuk mengenal secara komprehensif tentang praktek bisnis pengembangan real estate. Lebih khusus lagi adalah untuk produk perumahan atau residensial, mulai dari proses perencanaan, pengembangan, legalitas, perizinan, perpajakan, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Profesi teknik sipil sangat diperlukan di dalam proses pengembangan proyek real estate. Mereka tidak hanya sekedar dapat terlibat dan berperan di dalamnya, lebih dari itu, keberadaan ahli teknik sipil yang mumpuni akan menjadi tulang punggung dan jaminan dari keberhasilan proyek. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat berkiprah di dalam proyek pengembangan real estate, baik sebagai pemilik perusahaan pengembang, dalam hal ini business entrepreneur, atau setidaknya sebagai profesional di perusahaan pengembang yang mumpuni. Baiklah, saya teruskan slide-nya. Dalam tutorial pertama kita akan membahas mengenai pengantar rekayasa sipil. Di sini yang kita bahas hanya dua. Yang pertama terkait dengan definisi atau istilah, yang berikutnya adalah terkait dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam pengembangan real estate development. Baiklah, yang pertama adalah real estate atau definisi mengenai real estate, atau dalam bahasa Indonesia katanya sudah diformalkan menjadi real estate. Kita hanya menyatukan huruf real dengan estate serta mengurangi atau membuang huruf e yang ada di belakang, sehingga real estate menjadi real estate. Kita juga mengenal juga sebetulnya adalah bahasa lain ya, di samping real estate adalah lahan hiasan. Lahan hiasan pada dasarnya adalah merupakan bahasa Indonesia, khususnya yang berasal dari bahasa Jawa atau Sanskerta, yang diartikan sebagai lahan garapan. Namun memang istilah lahan hiasan kurang begitu kita kenal. Baiklah, bahwa istilah atau kata real estate mungkin sudah tidak begitu asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengar bahwa kata real estate, pikiran kita akan terbayang akan kompleks perumahan yang memiliki lingkungan yang tertata rapi, bangunannya yang bagus, dan adalah suatu kawasan perumahan yang luas dan indah. Namun menurut sejarahnya, istilah real estate yang merupakan kosakata dari bahasa Inggris ternyata berasal dari bahasa Spanyol atau mengadopsi dari bahasa Spanyol, di mana kata real diadopsi dari kata royal dalam bahasa Spanyol yang berarti adalah kerajaan.
Sedangkan estate diartikan sebagai lahan atau kebun atau kawasan tanah. Sehingga real estate diartikan sebagai kawasan atau lahan yang dimiliki oleh raja atau kerajaan. Dan itu adalah istilah atau definisi atau pengertian real estate pada abad pertengahan. Namun dalam perkembangannya, real estate didefinisikan sebagai tanah dengan segala perbaikan. Mungkin untuk yang bahasa Inggrisnya kalian lebih baik membaca sendiri dari slide-nya, karena mungkin lidah saya tidak cukup familiar untuk mengucapkan istilah bahasa Inggris. Saya teruskan. Jadi real estate diartikan sebagai tanah dengan segala perbaikan. Perbaikan yang dimaksud adalah semua buatan manusia yang dilekatkan pada tanah. Dengan demikian, kata real estate dapat diartikan sebagai tanah dan semua benda yang menyatu di atasnya, dalam hal ini adalah bangunan, serta benda yang menyatu terhadapnya. Dalam hal ini adalah halaman, pagar, jalan, saluran, dan lain-lain yang berada di luar bangunan. Sehingga pada saat kita mungkin melakukan transaksi jual beli atas sebidang tanah di hadapan notaris, maka di sana kita mendengar atau kita membaca kalimat atau tulisan di sana bahwa objek yang diperjualbelikan adalah tanah berikut segala apa yang ada di atasnya, atau di tanah ditulis tanah berikut bangunan yang ada di atasnya. Yaitulah kurang lebih istilah real estate atau definisi real estate dalam arti yang ada kita pahami selama ini. Baiklah, saya teruskan. Yang kedua adalah pengertian properti. Dalam bahasa Indonesia artinya juga properti, hanya huruf Y diganti huruf I. Istilah kata real estate mungkin, nah saya teruskan lagi. Di samping kata real estate, kita pun juga sering mendengar kata properti, yang mungkin kita bayangkan sebagai sebuah unit bangunan individual atau komplek bangunan, misalkan satu unit ruko, satu unit rumah, townhouse, apartemen, bangunan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Sehingga kita memiliki persepsi bahwasanya properti adalah suatu bangunan itu sendiri dibanding tanahnya. Namun di dalam perkembangannya, dalam ilmu real estate, properti didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki atau apa saja yang dapat dijadikan objek kepemilikan yang biasanya sering kita sebut sebagai aset. Jadi mungkin di sini agak sedikit berbeda dengan pemikiran kita awalnya mengenai pengertian dari properti. Sedangkan aset atau kepemilikan properti di dalam ilmu real estate dapat dikategorikan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama berupa aset berwujud atau tangible asset. Yang kedua aset tidak berwujud atau intangible asset. Yang berikutnya adalah surat-surat berharga atau marketable security. Apabila saya gambarkan ke dalam bentuk diagram, maka kategori kepemilikan aset atau properti dapat kalian lihat di dalam gambar ini. Yang pertama, properti dibagi 3 seperti yang tadi saya sampaikan. Terus yang dalam bentuk aset yang berwujud atau tangible itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah real property, yang kedua adalah personal property. Sedangkan untuk real property sendiri adalah terkait dengan tanah, bangunan, dan prasarana dan pengembangan lainnya. Berikutnya terhadap personal property adalah semua aset yang terkait atau kepemilikan yang dapat dimiliki seperti mesin dan peralatan, furniture dan fixture, peralatan kantor, kendaraan, operasional equipment, termasuk juga di sini benda-benda antik atau perhiasan. Yang berikutnya terkait dengan intangible atau aset tidak berwujud, termasuk di dalamnya adalah goodwill, hak paten, franchise, trademark, copyright, dan mungkin seterusnya. Yang berikutnya adalah surat berharga, termasuk di dalamnya adalah saham, obligasi, deposito, penempatan modal. Yang berikutnya adalah terkait dengan istilah real property. Jadi
real property adalah bagian dari properti yang kita maksud dengan pertama sekali. Hanya ini adalah lebih khusus lagi adalah terkait dengan ada kaitan dengan yang akan kita pelajari. Real property didefinisikan sebagai kepentingan dan hak-hak yang menyangkut kepemilikan. Dalam hal ini adalah tanah dan bangunan dan perbaikan yang menyatu terhadapnya. Jadi, real property adalah istilah yang menyangkut hubungan hukum antara objek atau real estate dengan subjek, sedangkan istilah real estate adalah menyangkut objek itu sendiri, dalam hal ini tanah dan bangunan. Sehingga apabila saya visualisasikan dalam bentuk gambar, real estate mungkin bisa kalian lihat adalah gambar yang ada di sebelah kiri, sedangkan real property adalah gambar yang ada di sebelah kanan. Kalau kita melihat gambar ini, maka aktivitas atau kegiatan dari real estate adalah di sini adalah aktivitas pengembangan atau aktivitas proyek. Sedangkan di sebelah kanan ini adalah bentuk wujud dari hasil pengembangan real estate, sehingga kita sebut sebagai real property. Bahwasanya pendapat saya mungkin agak sedikit berbeda dengan beberapa ahli atau pakar. Ya, ini mungkin saya lebih melihat bahwa inilah pendapat saya, walaupun mungkin agak berbeda dengan ahli yang lain. Baiklah, saya teruskan. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah mengenai real estate development atau pengembangan real estate. Pengembangan real estate adalah sebuah proses bisnis yang berkaitan dengan lahan atau tanah dan segala perbaikan atau pengembangan di atasnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dengan cara disewakan untuk memperoleh imbal hasil atau dalam bahasa Inggris disebut yield, dan atau dijual untuk memperoleh keuntungan atau capital gain. Apabila kita visualisasikan di sini, yang pertama ini adalah apabila proyek kita jual secara putus, secara lepas, sehingga kita hanya memperoleh satu manfaat, yaitu capital gain. Yang kedua, apabila proyek ini sebelum kita jual telah kita kelola, sehingga kita mendapat dua manfaat atau keuntungan. Yang pertama adalah yield, yang kedua adalah capital gain. Yang terakhir dalam istilah yang terakhir adalah real estate developer atau pengembang real estate. Jadi kalau tadi kita bicara development artinya pengembangan, yang berikutnya kita bicara developer atau pengembang. Pengembang atau developer adalah orang atau badan usaha yang melakukan atau mengkoordinasikan semua proses kegiatan pengembangan real estate. Pengembangan real estate berbeda dengan kontraktor, meskipun banyak pengembang juga atau umumnya adalah mengelola proses konstruksinya sendiri. Pengembang mengubah ide menjadi properti nyata, sedangkan kontraktor melakukan pengembangan pada tahap konstruksi. Jadi kalau kontraktor hanya sebatas tahap konstruksi, kalau pengembangan adalah dari ide, gagasan, sampai menjadi properti yang nyata. Selanjutnya, pengembang adalah biasanya mengambil risiko terbesar dalam hal penciptakan proyek pengembangan real estate. Sebaliknya, pengembang juga akan menerima hadiah yang terbesar. Di sini ada risiko terbesar dan manfaat hadiah terbesar. Mungkin dalam bahasa Inggris kita sering mendengar high risk, high profit. Sebaliknya, low risk, low profit. Inilah yang mungkin dikerjakan oleh pengembang atau developer, yaitu membahas mengenai pihak-pihak yang terlibat di dalam pengembangan real estate. Pengembang real estate adalah merupakan bisnis yang sangat kompleks yang melibatkan banyak pihak di dalam praktek pengembangannya. Yang pertama adalah developer. Developer atau pengembang adalah tokoh sentral, pemain kunci, dan pemeran utama di dalam bisnis pengembangan real estate. Mereka adalah pencetus gagasan, pemilik sekaligus pengatur sumber daya, baik sumber daya manusia, uang, teknologi, dan sebagainya. Sekaligus mereka juga bertindak selaku eksekutor. Ibarat sebuah orkestra, developer atau pengembang adalah pihak yang paling menentukan di dalam orkestrasi pengembangan proyek real estate. Keberadaan Mozart atau Sebastian Bach dalam memimpin orkestra. Mereka adalah dirijen yang mengatur semua pemain dan alat musik yang dimainkan.
Mereka yang memberi perintah kapan seruling dan trompet ditiup, kapan biola digesek, gitar dipetik, bahkan gong ditabuh. Salah ya, maaf. Tidak ada gong di orkestra. Tapi tak apalah ya, anggaplah saya betul adanya, sehingga cerita ini dapat diteruskan. Baiklah, terkadang mereka adalah pihak yang tidak terbantahkan, karena mereka adalah calon penerima manfaat atau penanggung risiko terbesar dari bisnis ini. Meskipun demikian, nyatanya mereka bukanlah Superman atau Superwoman, apalagi superpower. Ternyata mereka adalah manusia biasa seperti kita, sehingga mereka perlu melibatkan banyak pihak untuk membantu mengaplikasikan gagasan demi terciptanya tujuan atau goalnya, yakni keberhasilan proyek dan meraih keuntungan seperti yang diharapkan. Pihak yang paling mungkin awal terlibat yaitu adalah para expertise atau expert atau ahli. Biasanya juga termasuk di sini adalah kelompok dari konsultan. Yang pertama adalah arsitek, kedua civil engineer, ketiga ekonom, berikutnya adalah marketing, konsultan pajak, akuntan publik, dan lawyer atau dan lain sebagainya. Arsitek berperan semisal di dalam hal merencanakan site plan, juga mungkin penataan layout proyek, termasuk juga perencanaan bangunannya. Civil engineer ini perannya cukup penting di sana, biasanya ada 3. Yang pertama adalah selaku estimator, yaitu membantu menghitung pembiayaan proyek dan menghitung harga pokok pembelian sehingga menjadi dasar marketing untuk menentukan harga jual. Yang berikutnya adalah struktur engineer, yaitu mereka yang menghitung konstruksi bangunan dan memilih material agar bangunannya kuat dan ekonomis. Berikutnya adalah terkait dengan manajer konstruksi, yaitu untuk kehadiran mereka adalah untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan bangunan dapat berjalan sesuai rencana. Di samping kelompok teknik ada juga kelompok ekonom, dalam hal ini ahli keuangan. Mereka akan merencanakan cash flow dan mencari sumber-sumber dana termasuk menghitung biaya-biayanya. Yang berikutnya adalah marketing atau mungkin ada juga marketing communication atau juga mungkin public relation perusahaan, yang diharapkan mereka membantu dalam hal merencanakan produk, melakukan promosi maupun melakukan penjualan. Yang berikutnya adalah konsultan pajak, karena hampir kita ketahui bahwa setiap transaksi di dalam perusahaan pengembang adalah mengandung konsekuensi dalam hal pembayaran pajak, baik mengenai PPN, PPH maupun pajak-pajak lain yang sering mungkin dibuat oleh pemerintah. Yang berikutnya adalah akuntan publik atau mungkin juga akuntan in-house. Di sini tugasnya adalah menyajikan laporan keuangan atau kondisi keuangan baik untuk kepentingan internal maupun eksternal. Yang berikutnya adalah lawyer atau konsultan hukum atau pengacara. Kita sering melibatkan mereka dalam hal menyiapkan atau mempelajari atau memberi nasihat hukum atas perjanjian atau tindakan hukum yang akan kita buat atau dilakukan atau ditandatangani. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan pihak-pihak ini adalah financial capital. Di sini adalah pemilik modal atau pemilik uang. Bisa juga dalam bentuk bank, perbankan, bisa juga dalam investor perorangan. Seperti kita ketahui bahwa proyek real estate adalah umumnya proyek padat modal, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dalam permodalan tentunya tidak bisa kita menggunakan sepenuhnya dana milik sendiri. Kita bisa menghubungi bank atau menggunakan jasa bank dalam hal untuk mendapatkan kredit konstruksi atau kredit modal kerja. Atau mungkin juga kita tidak menggunakan bank namun menggunakan investor perorangan yang tentunya mungkin memiliki perjanjian yang sedikit berbeda, namun mereka biasanya memiliki juga kelebihan-kelebihan tersendiri. Di samping keperluan kita untuk modal kerja, kita juga memerlukan bank juga dalam hal menjual produknya. Dalam hal ini hampir semua produk-produk real estate itu penjualannya memanfaatkan fasilitas KPR. Seperti kita ketahui atau mungkin dalam penelitian saya
bahwa menunjukkan bahwa sekitar 60-90% konsumen proyek real estate adalah memanfaatkan fasilitas KPR untuk pembayaran. Sehingga keberadaan fasilitas KPR dari perbankan akan sangat menentukan realisasi penjualan produk properti. Yang berikutnya adalah kaitan dengan government atau pemerintahan. Proyek real estate juga syarat dengan regulasi, termasuk juga untuk pengembangan real estate. Yang pertama, kita berhubungan dengan Pemda, khususnya ini terkait dengan pengurusan izin prinsip, izin lokasi, izin bangunan atau izin-izin lain, semisal dengan tata kota, dengan PU Cipta Karya atau perizinan kantor perizinan yang terpadu. Yang berikutnya dengan BPN, Badan Pertahanan Nasional atau mungkin sering kita sebut kantor agraria. Ini terkait dengan sertifikasi tanah, penggabungan sertifikat, pemecahan sertifikat maupun balik nama sertifikat. Yang berikutnya adalah kita juga berhubungan dengan pejabat negara yang disebut sebagai notaris atau PPAT, yang di sana tugasnya salah satunya adalah membuat perjanjian sekaligus transaksi jual beli tanah dan bangunan. Yang berikutnya pihak yang terlibat adalah kontraktor atau pemasok. Dalam hal pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh pihak ketiga, tentunya kita akan berhubungan dengan kontraktor. Sebaliknya apabila proyeknya kita kerjakan sendiri, maka kita akan berhubungan dengan pemasok. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan broker atau agen properti. Broker atau agen properti kita juga mempunyai nama lain atau istilah lain yang biasa sering disebut sebagai perantara, atau mungkin bahasa Palembang orang sebut calo atau juga tukang ulo. Biasanya perusahaan pengembang di samping memiliki tenaga penjualan sendiri atau sales in-house, itu juga seringkali mereka mempekerjakan atau bekerja sama dengan agen penjual yang mereka bayar dengan sistem komisi atau persentase dari penjualan. Masing-masing agen atau in-house marketing masing-masing memiliki kelebihan tersendiri dan dua-duanya biasanya akan sering kita pergunakan. Dan yang terakhir adalah konsumer atau konsumen atau pembeli atau penyewa. Apapun bahasanya, ini adalah pihak yang paling penting atau sangat penting bagi keberhasilan proyek properti. Tanpa mengabaikan kontribusi pihak-pihak lain, tanpa konsumer, proyek real estate tidak ada artinya. Merekalah yang membeli proyek kita. Mereka lah yang membeli proyek yang kita bangun dan kita pasarkan. Dari mereka lah perusahaan akan mendapat keuntungan. Jadi benarlah kata adigium, konsumen adalah raja. Dari banyaknya pihak yang terlibat dan berperan dengan latar belakang keahlian yang berbeda dalam kegiatan pengembangan real estate, menunjukkan bahwa bisnis ini bukanlah bisnis yang sederhana. Ia adalah bisnis yang kompleks, padat modal dan penuh risiko. Untuk itu, apabila Anda ingin terjun dalam bisnis ini, sebaiknya persiapkan diri Anda dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Dan dengan mengikuti mata kuliah Real Estate Development, diharapkan Anda dapat menjadi seorang pengusaha atau profesional di perusahaan pengembang yang mumpuni. Ada satu adigium yang penting bahwa masuk industri pengembang dengan pengetahuan adalah setengah keberhasilan, dan masuk industri pengembang tanpa pengetahuan adalah konyol. Oke. Baiklah. Mungkin per tutorial pertama kita akhiri. Namun sebelumnya saya ingatkan bahwa jangan lupa kalian mengisi absensi pada aplikasi dan sampaikan pertanyaan-pertanyaan apabila masih ada poin-poin yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, di mana pertanyaan kalian akan saya jawab melalui aplikasi di kelas atau melalui video tutorial berikutnya. Dan ada satu lagi adalah tugas, yakni Anda diminta mengumpulkan brosur untuk pengembangan real estate, apakah itu perumahan, apartemen, atau yang lain. Setiap mahasiswa diharapkan mengumpulkan minimal 2 brosur atau produk yang berbeda atau pengembang yang berbeda, yang setidak-tidaknya di dalam brosur itu memuat gambar lokasi, gambar produk yang dijual, set plan, harga jual, dan cara pembayaran. Tugas
Tugasnya akan dikumpulkan selambat-lambatnya, saya harapkan sebelum dalam pertemuan ke-5. Sekian dulu pertemuan kita kali ini, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas mengenai alasan pengembangan real estate atau mungkin motif pengembangan real estate dan kategori jenis pengembangan real estate yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.